Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh menikmati hari yang baru. Dan untuk mengawali sepanjang hari ini, bacaan Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 dan 22. Yang berbunyi demikian, janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Amin. Saudara-saudara, di dalam Alkitab disebutkan tentang dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Apakah dosa yang tidak mendatangkan maut itu? Tentunya dosa yang diakui dan akhirnya diampuni oleh Tuhan sehingga mendapatkan kelepasan, saudara-saudara, tidak mengalami maut tapi mengalami kehidupan. Tetapi ada dosa yang mendatangkan maut, saudara-saudara. Apakah dosa yang mendatangkan maut? Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, kalau Bapak Ibu baca, di situ dikatakan tentang dosa yang mendatangkan maut. Sang Rasul berkata, kami tidak perlu berdoa. Aku menganjurkan supaya jangan berdoa. Sebab walaupun sudah didoakan, walaupun sudah minta ampun di hadapan Tuhan, tapi konsekuensi dosa itu tetap ada, yaitu mengalami hukuman. Saudara-saudara, di dalam kitab Ulangan beberapa pasal ini, firman Tuhan mengingatkan umat Israel supaya jangan membuat patung, jangan menyembah, saudara-saudara, ya, yang menyerupai Tuhan apapun juga yang harus disembah. Sebab hanya satu Allah yang benar, satu Allah sejati yang harus disembah, yang harus dilayani, saudara-saudara. Dan Alkitab mengatakan apa? Kalau menyembah berhala, saudara, maka hukumannya adalah kematian. Buktinya apa? Di Keluaran pasal yang ke-32. Waktu orang Israel menyembah patung lembu emas. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosanya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa? Ya, orang yang berdosa itu yang harus dihukum. Seolah-olah Musa berkata, hapuskan namaku Tuhan dari dalam kitab kehidupanmu kalau engkau tidak mengampuni dosanya. Lalu Tuhan berkata, tidak, orang yang berdosa itulah yang harus dihukum. Demikian juga saudara-saudara. Di dalam 1 Yohanes tadi ternyata dosa yang mendatangkan maut dan tidak perlu didoakan sebab akibatnya juga tetap yaitu hukuman atau binasa. Maka 1 Yohanes 5 ayat terakhir mengatakan apa? Anak-anakku, waspadalah terhadap penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu, dosa yang mendatangkan maut, dosa yang pasti dihukum oleh Tuhan adalah dosa penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah yang menjadi berhala di dalam hidup kita pada masa kini? Mungkin uang jadi berhala kita, mungkin pekerjaan jadi berhala kita, mungkin karir jadi berhala kita, bahkan alat-alat gadget yang ada di tangan kita kemungkinan besar bisa menjadi berhala kita. Apa artinya menyembah berhala? Ketika kita menyembah selain Tuhan yang harus dan layak disembah, maka orang itu sudah menyembah berhala. Biarlah saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Sepanjang hari kita bekerja, sepanjang hari kita beraktivitas, kita harus ingat, di luar Tuhan, ketika kita sembah, kita cintai lebih daripada Tuhan, berarti kita sudah menyembah berhala. Waspadalah, sebab dosa menyembah berhala, Tuhan mengatakan hukumannya adalah kebinasaan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.